Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1 MTCNA atau Mikrotik Creative Network Associate. Nah, inilah outline yang akan kita pelajari. Yang pertama itu apa itu mikrotik, yang kedua itu tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran dari mikrotik. Setelah itu ada timeline mikrotik dan tujuan ujian mikrotik ya. Terus yang terakhir ada sertifikasi mikrotik. Oke, kita akan pindah yang pertama terlebih dahulu. Nah, apa sih mikrotik itu? Nah, mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, WiFi ya, switch, router, dan yang lain-lain. Nah, mikrotik juga ada software dan hardware-nya. Nah, mikrotik itu pertama dibuat di Riga, Latvia, lebih tepatnya di Eropa Utara. Nah, moto dari Mikrotik adalah Routing the World ya. Website resminya itu mikrotik.com. Kalian bisa kunjungi agar bisa melihat info lebih lanjut ya tentang ujian-ujian dan forum-forum sekilas Mikrotik. Nah, ditemukan pada tahun 1996 oleh John Tarley and Arnis Practice. Nah, perkumpulan Mikrotik user itu ada Mikrotik user meeting di mumikrotik.com. Kalian bisa kunjungi ya. Encyclopedia Wiki mikrotik.com. Nah, itu adalah salah satu, juga ada forum mikrotik.com ya. Kalian bisa akses untuk mencari info lebih lanjut tentang terkait mikrotik. Oke, selanjutnya itu ada pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari mikrotik ini. Nah, dari bab ini tujuannya itu untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router iOS. Nah, yang kedua ada mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Nah, harapannya mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik Private Network Associate. Nah, timeline mikrotik. Nah, yang pertama itu founded, yang kedua router OS software X68 PC, yang ketiga itu perangkat router board pertama, yang keempat itu pertama di Progress Public, dan yang kelima terbesar di Indonesia sekitar 2.500-an lebih. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan ujian dari pembelajaran mikrotik ini adalah pertama itu sertifikasi, yang jika belum CNA maka belum bisa ikut ujian level engineering level berikutnya. Nah, misal kalian mengikuti sertifikasi berjenjang MTCNA, nah kalian tidak lulus itu kalian tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang level berikutnya. Nah, itu ada masa berlaku sertifikasi selama 3 tahun ya. Masa aktif dari sertifikasi itu 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara mengikuti ujian lagi. Untuk mengaktifkannya lagi jika sudah expired itu bisa mengikuti ujiannya. Nah, jika sertifikasi expired atau sudah kedaluarsa, tetap bisa mengikuti sertifikat next level ya, tapi harus aktifkan terlebih dahulu dengan mengikuti ujiannya lagi. Nah, sekarang kita pada materi. Apa sih mikrotik itu? Nah, kalian bisa lihat ya sih secara singkatnya terkait mikrotik Creative Training Program yang diselenggarakan oleh Mikrotik. Nah, ini adalah jenis-jenis yang akan trainingkan atau dilatih yang dibutuhkan ya dari web resminya. Kalian bisa melihat informasi lebih lengkapnya terkait sertifikasi ini pada Mikrotik di link www.mikrotik.com training about. Nah, itu adalah atau kalian bisa langsung lah ya ke mikrotik.com-nya. Nah, ini adalah jenis-jenis yang akan di-training atau dilatih untuk mendapat sertifikasi langsung dari mikrotiknya. Oke. Nah, terkait ujiannya itu tentang mikrotik adalah training, ujian, dan MTCNA perlu registrasi di official web mikrotik ya. Ya, itu sudah jelas untuk mengikuti
ujian secara official mikrotiknya, kalian harus membuat registrasi di web mikrotiknya. Online test terdiri dari 25 soal. Soal dalam kurung waktu 1 jam. Nah, nanti di ujian atau training tersebut ada tesnya terdiri dari 25 soal. Nah, 25 soal itu harus diisi selama kurang lebih 1 jam. Itu harus sudah selesai. Nah, setelah itu yang ketiga ada sistem dari ujian tersebut adalah perjawabannya itu pilihan ganda atau pilihan ganda ya, atau A B C D seperti itu. Atau single, multiply, false atau true. Nah, seperti itu. Yang keempat itu false atau random ya, diacak dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, sayangnya mungkin masih bisa ditranslate ya di pengaturan dasar dari Chrome-nya, tapi bahasa aslinya itu masih bahasa Inggris, tapi mungkin kalau ditranslate itu bakalan agak sedikit berbeda. Saya sarankan belajar bahasa Inggris terlebih dahulu agar bisa mengikuti, agar bisa lebih memahami lah intinya ya. Passing grade 60% untuk nilai 50% sampai 59% bisa melakukan tes ulang. Nah, nilai minimalnya ya yaitu 50 sampai 59 itu bisa melakukan tes ulang atau second chance atau kesempatan 2 kali ya, atau kalau di Indonesia itu remedialnya. Ini ya, passing grade-nya atau nilai rata-ratanya itu harus 60. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan Training nilai harus minimal 75%. Nilai KKM ya, sama aja. Untuk asosiat level MTCNA dan engineering level MTCS sejenisnya. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan ya terkait awal-awal modul pertama ini tentang mikrotik ya. Mungkin itu saja ya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.